Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La ilaha illallah malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Alhamdulillah, segala puji serta syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberi kita begitu banyak nikmat. Setiap hari, setiap menit, setiap detik selalu tercurah kenikmatan atas diri kita. Semoga saja Allah ridho atas segala sesuatu yang kita lakukan. Juga semoga sholawat serta salam selalu tercurah ke atas junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Akang teteh yang baik, sahabat Suara Hati, kehidupan beragama seharusnya wujud dalam keseharian kita. Apapun aktivitas kita, apapun profesi kita. Dan itulah yang ingin disuarakan oleh Suara Hati dan Jive, tayangan inspirasional dan juga berbagi pengalaman dan inspirasi kehidupan yang digagas oleh Dani Jive. Selama 30 tahun lebih saya berkiprah di dunia musik dan ada satu suara yang saya abaikan, itulah Suara Hati. Jadi Akang Teteh jangan kemana-mana, tetap di Suara Hati karena cahaya itu ada di dalam hati. Seseorang tidak bisa memilih bagaimana awal kehidupannya, tapi dia bisa memilih akhir kehidupan seperti apa yang dia inginkan. Dani Jive dikenal sebagai penyanyi bersama band 90-an asal kota Bandung, Java Jive. Selama 30 tahun bermusik, mengalami dinamika pasang surut dalam karirnya. 10 album sudah dihasilkannya. Karunia indah suara lahiriah telah mengangkat derajat kehidupannya serba kecukupan. Tapi dia gelisah, ada sesuatu yang dia abaikan dalam kehidupannya. Kemudian Allah memberinya hidayah untuk menjadi pribadi yang lebih berserah dan amanah. Dan dia kini lebih senang mendengar dan melantunkan suara hatinya. Ya, Akang Teteh, sahabat Suara Hati yang baik, masih di Suara Hati? Tentu saja. Terima kasih sudah menemani saya di Suara Hati Dani Jive. Nah, Akang Teteh, seperti saya kemukakan tadi bahwa kehidupan beragama itu harus wujud dalam keseharian kita, apapun profesi kita ya. Nah, sehubungan dengan itu, dalam episode spesial kali ini saya juga menghadirkan bintang tamu. Ini sih bukan tamu, ini sahabat saya yang sahabat SMA yang sudah berkiprah. Kiprahnya seperti apa di dunia yang beliau geluti secara profesional. Dan saya sih menarik karena banyak kisah-kisah beliau yang menurut saya inspirasional, yang menurut saya waduh, ini asiknya ternyata ada orang yang mempunyai pengalaman seperti ini. Nah, dunianya seperti apa, di bidang apa yang digelutinya, seperti dilihat, ini saya sedang berada di kediaman beliau nih. Ya, rumahnya asri, rumahnya juga mencerminkan banget profesi beliau gitu ya. Ya, Akang Teteh, yuk kita ketemu aja langsung sama Kang Aan. Aduh, Kang Aan. Alhamdulillah, alamin. Hatur nuhun menyempatkan waktunya nih. Menyempatkan waktunya, Kang. Ya, Kang, ini kan Suara Hati ini tayangan berbagi apa kisah kehidupan dan inspirasi ya. Dan mudah-mudahan Akang Teteh mungkin di luar sana juga ada yang seprofesi sama Kang Aan gitu ya, atau mungkin seprofesi sama saya gitu. Nah, ini adalah episode spesial. Episode spesial itu menghadirkan bintang tamu. Bintang tamu juga sesuai yang selera saya aja gitu. Nggak salah nih Kang ya? Nggak salah.
Iya. Tinggal di-cut aja. Iya, tinggal Kang, nama jelas dulu, nama lengkap dulu Kang sebelum kita lanjut Kang. Nah, nama saya mungkin juga Kang Deni nggak tahu ya. Nama Nggak saya tahu. tuh Ediansah nama. Ediansah, ya. Itu panggilan aja. Panggilan aja. Dari Namanya kecil. singkat aja Ediansah gitu. Ediansah aja, nggak ada Nggak apa ada. gitu, Al Mukarrom Ediansah gitu enggak? Al Ustadz Al Mukarram. Cuma banyak yang Iya. protes nggak sesuai. Nggak sesuai, ya Ediansah aja gitu ya. Nah Kang, yang saya perhatikan waktu SMA sih saya masih sering ngeliat lah ya. Tapi selepas SMA itu terus Kang kuliah di mana langsung? Saya kuliah di Teknik Sipil di Unpar, Bandung. Teknik Sipil Unpar ya. Nah terus dari situ S1-nya itu Kang di situ. S1 di sana, S2 saya di ITB, Teknik Sipil juga. Teknik Sipil. S3 alhamdulillah saya di Jerman. Di Technische Universität Dresden. Oh di Dresden. Dresden. Ya, nah itu Kang bisa sampai begitu. Kalau saya sih kan sekolah Kang udah 15 tahun gitu ya. Mau nerusin 18 tahun, 21 tahun sekolah terus nggak bosen itu? Ya sebenarnya gini Kang, kalau sekolah tuh kata orang kayak daki gunung ya. Naik, Ya. pokoknya nggak nepi, orang bung deui. Tapi nggak nepi, nggak beres. Ya. Ningali batur sekolah jadi hayang deui. Oh gitu. Nah, jadi cuma banyak kalau gitu. saya terus terang, Ya. motivasi saya tuh istri saya. Ya. Jadi kalau istri saya dia juga ngajar. Ya. Kalau saya ngajar di Teknik Sipil ITB, kalau Dina istri saya itu di Teknik Sipil Unpar. Nah, memang yang memotivasi saya banyak itu istri. Jadi begitu Ya. lihat dia sekolah, Ya. wah kayaknya menarik ya. Ya. Saya ambil S2. Itu menikah sama Denia tuh pas apa S1? Enggak, bahkan dia udah mulai S2. Saya masih belum S2. Lepas S1 Iya. memutuskan untuk menikah. Ya jadi kerja dulu, saya sebentar sempat di Bita, di konsultan. Udah Oh, pas selesai S1 tuh kerja dulu. Ya kan perlu beras. Iya, jadi kerja. iya. Kerja, udah itu tahun kedua saya kerja, saya tuh mulai saya S2 tuh 96 kalau saya nggak salah. 96. Nah, waktu saya S2, saya tahun kedua istri saya udah beres. Jadi pas dia sebelum melahirkan anak saya yang pertama, Iya. dia S2-nya beres. Jadi pas nikahnya itu Kang, nikahnya itu selesai S1. S1. Selesai S1. Nah, udah itu nunggu untuk istri saya mulai S2. Nah, saya belum mulai apa-apa. Belum mulai Nggak mau apa-apa. saya tadinya, Kang. Tadinya rek naon lah. Tapi karena termotivasi, aduh ini. Ya bahkan waktu daftarnya pun saya nggak tahu, Kang. Istri saya yang daftarin. Oh gitu. Didaftarin aja. Ada aplikasi sama beasiswa. Itu sudah dalam kondisi menikah, belum? Udah. Oh udah. Pas tahu-tahu ini testing minggu depan. Wah, kan kalau nggak belajar malu kan. Jadi saya belajar buat testing. Alhamdulillah katanya. Dapat beasiswa juga. Jadi gratis lah alhamdulillah. Iya. Oh jadi S2-nya juga gratis. Gratis. Ya, itu dapat S2 gitu gimana Kang apply-nya? Apply. Jadi Iya. kalau dulu gini. Nah, itu juga ada hal yang menarik. Saya kan dulu nggak tertarik jadi dosen. Bahkan ya saya bukan potongan dosen lah. Ya. Nah, tapi somehow ya udah rezekinya ya. Jadi ada asisten waktu itu sakit, Ya. butuh pengganti. Nah kebetulan saya dulu lumayan bisa lah program komputer, lumayan jago lah kata orang-orang. Ya. Nah cari pengganti. Saya lah masuk jadi asisten di Sipil Unpar. Iya. Di sipil tapi jago komputer itu gimana Kang? Saya dari dulu nggak mau masuk teknik sipil, Kang. Hah. Saya tuh bahkan IP saya pernah 0 waktu S1. Oh. Jadi teman saya yang tahu saya sih keheul. Iya. Mane tuh buki tapi S lu nah kayak gitu kan. Oh, Saya dari dulu iya, pengennya iya. masuk informatika. Oh. Cuman gimana belajar nggak pernah SMA 5 tahu lah saya. Iya, iya. Main tiap hari. Iya. Jadi nggak ada beban saya. Oh. Jadi mun telebet ka ITB ge wajar. Iya. Lebet Sipil Unpar ge eta ge tos rezeki. Iya, terus ketertarikan ke informatika Memang itu saya kan? belajar sendiri semua. Oh, belajar sendiri Iya. tanpa ada jalur akademis Nggak yang ada. dipilih ya? Nggak ada. Bahkan itu yang membuat saya juga bisa dapat beasiswa di Jerman dari situ. Oh, di saat memang kayak berapa kan 9 berapa itu berarti 88 kan kita kuliah. 88-nya 91 selesai mungkin Enggak, kira-kira 95-an gitu Nah, ya. itu saya mulai kerja. Ya, itu mulai kerja maksudnya mendalami informatika Enggak, itu saya dari kapan? Bahkan saya dari tingkat 1 ya. Ya. Saya ya. belajar ngoding, belajar pemrograman Sendiri. Aslinya buat baca Asli. buku aja Iya, gitu. asli. Luar biasa Kang, saya baru bisa komputer itu Kang saat saya Kan jadinya nggak wae, saya teh pengen Iya. pisan jadi pemain band. Ngan Udah sora usia- goreng. usia saya 40 Kang. Waktu itu mau masuk ke
Ya, wah, udah dalam kondisi yang inilah ya, ya kurang baik gitu. Nah, saya mencoba untuk kerja di kantoran dan pertama kali kerja di kantoran yang ditanya pasti itu, office. Iya. Wah, itu mah. Udah bisa office belum? Sudah. Hah? Office-nya apa gitu ya? Mun gieu bisa. Kalau kayak manggung kalau Bisa. Nah, jadi saya amazed, Kang. Ternyata komputer itu memang ilmu terapan yang bisa Bisa. di apa pelajari sendiri, Bisa. ngoprek aja intinya mah ya. Bisa. Otodidak bisa kan. Ya cuman mungkin untuk kasus Ya, yang formal bakat-bakatan kita juga, ya. butuh sekolah kali ya. Iya. Kan enggak semua ya. Jadi kalau menurut saya ada yang bisa kita pelajari sendiri, Ya. tapi ada juga yang memang kita butuh kuliah. Ya, Tapi karena kalau pemrograman saya rasa bisa harusnya. Sendiri nah, itu coding gitu-gitu kan bahasa Bisa. pemrograman itu bisa kan? sendiri Itu mah gitu. Insya Allah bisa. Oh, Bisa bisa. banget. Ya itu dia Kang Teteh ya. Bisa karena kan memang sudah bakatnya di situ. Sama Bakat juga butuh seperti juga. sama juga seperti misalnya saya bahwa nyanyi itu bisa dilatih iya, gitu musik ya. juga kan ya. Enggak bisa. Bisa gitu. Nah, begitu juga lah kan. Jadi memang spesialisasi, ketertarikan, minat dan bakat itu memang lain-lain dan itu juga membuat Kang Aan bisa menekuni bidangnya gitu yang ya korelasinya lebih jelas lah. Sama sipil itu memang ini banget ya Kang, Dekat hubungannya sebetulnya. erat banget. Sebetulnya kan namanya teknik kan yang penting kita logis berpikir. Iya. Nah, itu kan modalnya cuma itu. Cuman mungkin yang satu diterapkan di teknik sipil, Iya. kehitungan struktur misalnya. Iya. Saya kebetulan struktur. Iya. Keahlian saya. Iya. Nah, kalau komputer juga mirip-mirip sih Kang. Mirip-mirip Nah, begitu dan ya. kan banyak tools di struktur untuk menghitung katakanlah bangunan, jembatan. Iya. Itu kan dibuat pakai program komputer. Oh. Itu. Dan Kang Aan bikin sendiri tuh ininya. Enggak, kalau yang saya program-programnya. pakai kita pakai program komersil yang kita beli. Nah, cuman waktu saya S3 saya buat software sendiri. Jadi waktu saya dapat grant di Jerman itu memang harus dua hasilnya. Ya. Satu yang bayarin saya, Ya. jadinya software sama technical report, satu lagi disertasi saya. Ya. Nah. Jadi itu udah jago nih komputer pemrograman, masuk S2 Nggak jago nih Kang. bisa saya. Ya, masuk S2 nih di itu. ITB. S2 tuh selesai terus ngajar jadi asisten. Enggak. Jadi waktu S2 saya masih asisten di Unpar. Oh. Nah, tapi saat itu kan kebetulan konsultan saya entah kenapa ke saya itu nggak boleh sambil kerja saya. Jadi saya sempat S2 itu nganggur. Konsultan tuh sponsor gitu Bukan, atau apa? saya kan kerja di PT Bita waktu itu. Oh, ya, ya. Di konsultan perencana. Nah, saya waktu itu nggak boleh sambil kerja. Saya mungkin bangor dulu ya. Ya. Jadi dulu saya kalau di konsultan saya itu, ini kalau dengar orang Bitanya mungkin ketawa ya. Ya insya Allah kerjaan saya beres. Tapi Ya. saya bangor kalau siang suka bolos, nonton bola Ya. Kiara 2 hiji. Pokoknya temen Ya. arek dipecat, kemudian hesenya ada Ya, kerjaannya kerjaan beres. yes, ukuran saya. Ya. Nah, tapi somehow udah saya keluar, sempet saya setahun itu memang ngasuh anak saya yang kecil, Aina. Dia udah tamat sekarang. Itu sekolahnya. tuh lagi S2. Lagi S2, langsung anak saya tuh Aina berarti lahir. umur waktu itu setahunan lah. Saya nggak ngurus anak tiap hari sama Aina. Ya, terus udah aja. sampai saya tamat. Nah, udah kan waktu saya tamat S2, saya balik ke Bita dan saya mencoba ngajar jadi dosen di Unpar. Ya. Tapi masya Allah Kang, saya itu nggak pernah udah testing berapa kali. Saya tuh nggak pernah diterima di Unpar. Ada aja alasan. Saya sempat mikir waktu di saat hidup saya, Ya. wah iya kunaon ya. Ya. Cuman masya Allah Kang, sekarang saya malah ngajar di ITB Kang. Ya nggak mungkin Kang. Artinya Ya. gini bahwa ya biasanya ITB kan S1-nya ITB ya. Ya. Saya tuh special case lah anomali. Ya ternyata masya Allah. Somehow di hidup saya yang berikutnya itu di waktu ke depan saya malah dapet yang nggak mungkin terjadi. Iya, saya dulu sempat mikir. Nah, salah satu motivasi saya dulu S3 juga, wah, iya mungkin terus orang bakal jadi keset ya. Ya. S2 terus nggak jelas di Unpar. Udah, kita mulai cari-cari. Awal-awal aku aja deh saya bilang, cari beasiswa sama istri saya juga. Ya. Dulu istri saya sempat apply DAD, Ya. dipanggil, ya cuma waktu dia hamil besar ya, anak yang kedua. Yang kedua. Jadi nggak berangkat. Ya. Nah, saya saat itu juga udah korespondensi sama profesor saya. Oh, di sekolah yang sama. Saya sama istri saya lulusan yang sama. Kita seruangan. Ya. Sempat korespondensi. Ya udah deh, kalau mau S3 datang aja. Cuman gua nggak bisa ngasih beasiswa. Karena jujur Kang, nilai saya nggak bagus-bagus amat. Ya. Jadi kan orang tuh ada yang gampang dapat beasiswa ya. Ya. Nilainya bagus. Ya. IP-nya
outstanding lah. Ya. Hampir 4 segala macam. Ya. Nah, kalau saya bukan tipe yang itu, dah saya lagi sekolah hoream tipe Ya, ya. kaseret-seret wae kan. Nah, cuma waktu itu saya bilang sama bos saya bisa ngoding, Pak. Kalau ngoding saya provisian saya bilang. Oh gitu, ya boleh. Berangkat saya ke sana, Kang. Ke Jerman. Biar sendiri dulu. Biar Itu sendiri. ceritanya ada lagi. Alhamdulillah sampai saya di sana, saya datang tuh Oktober. Ya. Dari mulai hari pertama dia udah bilang, Ya. kamu boleh sekolah di sini, tapi saya nggak mau ngurus finansialmu. Oh. Wah, udah stres gua. Kan. Dari pihak universitas. Bos saya udah bilang itu. Oh, Profesor bosnya. saya. Profesor Peter Ruge namanya. Ya. Ya udahlah, gimana nanti aja. Jadi saya paling pahit bertahan 1 tahun, pulang, nggak tamat, malu, banyak hutang. Nanti saya ceritain kalau banyak. Tapi masih Allah, Kang. Dia ngasih assignment ke saya. Coba ini baca dulu. Kalau kamu bisa dalam 1 semester, nanti kita pikirin 2 minggu beres sama saya, Kang. Karena saya bisa ngoding. Urusannya coding. Iya, jadi Kak, dia cuman lihat, wah ini sih kayaknya kalau kita buat programnya cepat. Iya. Beres, Kang. Wah, langsung dia berubah pikir. Diusahain semua sama dia. Februari saya dapat kontrak 4 tahun langsung. Dari fakir miskin duafa. Dari yang Jadi, tadinya nggak iya. jelas itu, Kang. Jadi jelas. Pergi aja. Alhamdulillah. Nah, saya pergi juga ajaib, Kang. Wah, ceritanya panjang lebar sih. Jadi gini, awalnya sih tahun 96 saya baru nikah, saya punya rumah. Nyicil Ya. sama istri saya kan. Ya. Di Ujung Berung. Ya. Nyicil itu juga udah berat. Kebayang nggak cicilan rumah 585.000. Ya. Gaji saya sama Dina di jumlah 350.000. Dosen? Dosen. Bukan dosen, asisten. Bentar, Pak dosen. Punten, Iya, saya dosen. iya maksudnya 96 ya nggak apa-apa. Iya, Sekarang iya. udah berbeda kali Ya, sekarang nggak jauh beda. Udah itu gitu. udah tapi kita berusaha 98 Krismon kan, Kang? Iya. Meninggal lah kita. Kan saya kredit ke Bank Papan Sejahtera. Iya. Sama Bank Papan kan dijual. Waktu itu kan bank likuidasi ya. Iya, iya benar. Dijual ke BCA waktu itu. Cicilan jadi hampir 1 juta. Kumaha mayarna kan? Iya, itu sementara Susu masih jadi berapa? Susu masih 10 tahun berarti 98 masih 8 tahun. Masih 8 tahun. Susu anak saya ingat. Enfamil itu dulu 18.000. Yang pertama. Jadi kakak. jadi 30 Iya. Pampers. Sementara ini lagi besar lagi. Enggak. Oh, Itu belum. yang kedua. Anak saya yang kedua kan tahun 2000. Wah, ya banget. Udahlah saya sih pasrah aja. Rumah udah nggak saya bayar. Ya. Biarin aja. Mau disita, sitalah. Nah, tapi masih Allah, Kang, begini. Saya dulu kan kerja di PT Bita waktu nyicil rumah itu. Ya. Waktu saya S2 kan nggak boleh sambil kerja. Ya. Jadi saya berhenti, Kang. Itu rupanya berkah dari Allah. Waktu saya berhenti, kan berarti saya nggak di PT Bita. Ya. Surat ancaman rumah itu datangnya ke kantor. Bertahun-tahun. Kamu nggak bayar cicilan nih, gua sita. Terus tapi kan aja. saya kan nggak tahu. Cicingkeun we kan. Teman saya yang tahu mau bayar kan. Nah, jadi saya taunya setelah saya beres S2, balik ke Bita dikasih setumpuk. Ancaman semua kan. Wah, tapi karena saya ignore, Iya. kan jadi nggak jadi disita. Ya, Nah, udah itu kan tahun berapa ada dari BCA dijual ke Danamon. Dari Danamon entah kenapa ada program waktu itu. Pokoknya kalau dalam 1 minggu ini bisa lunas aja Pemutihan pokoknya gitu. 21 juta beres rumah. Utang saya kan hampir 100, Kang. Diteangan lah ke orang 21. Alhamdulillah lunas aja, Kang, rumah. Itu luar biasa, Kang. Jadi kalau saya tahu surat ancamannya kan Iya, gempur, apa ya? Nah, kan alhamdulillah saya punya sertifikat. Itu juga udah saya taruh aja. Ya udahlah, rumah di pinggir kota. Nah, udah itu kan masuk tahap kedua nih. Oh, tapi nggak ditinggalin rumah itu, Kang? Ditinggalin, kita bolak-balik. Oh, bolak-balik, Tapi ya. waktu juga saya kan anak masih kecil ya. Jadi saya kadang tinggal di orang tua saya di Cikaso atau di mertua saya di Husein. Itu masuklah tahap berikutnya. Kita nyari S3 kan. Ya. Itu juga kan karena saya nggak dapat beasiswa. Ya udahlah. Nah, masalahnya kalau kita biaya sendiri saat itu kita harus ada uang itu 6.500 euro jaminan. Itu sekitar mungkin dulu 70 juta lah. 70 ditaruh di bank. jutaan. Ya. Uang dari mana? Ya menurut saya mertua saya. Oh, itu tuh sebagai jaminan Iya, kalau kita mau kalau kita nggak punya beasiswa harus secure secara harus ada duit. finansial Nah, gitu ya. Begitu. Iya, Kan saya juga realistis ya. Orang tua saya pensiunan. Ya. Dulu bapak saya di Telkom tapi pensiun. Ya. Terus bukan bosnya lah. Ya. Ya, ke mertua juga saya pikir baik sih mertua saya dan orang mampu, menurut saya ukurannya kaya bahkan. Cuma kita mikir udah deh kita coba sendiri. Mulai saya nyari segala macam. Buntu, Kang. Karena siapa? Bahkan kita udah pernah mikir ke bank walaupun riba-riba saya pikir. Wah, tapi complicated bunganya segala macam. Udah aja.
Lagi gitu saya ngobrol. Waktu itu kan saya udah beres S2 balik ke Bita kan. Ngobrol sama Bita dan dosen berarti asisten. Oh, asisten di Unpar. Terus jalan, yang saya kan? bilang saya gagal mulu. Testing berapa kali. Beres kan? Ketemu ada namanya Elis. Elis ini angkatan di bawah saya di Unpar. Ngobrol-ngobrol, Pak, ke Jerman gimana? Teuing saya bilang duitnya gini-gini. Pak, coba ke om saya. Om Heri namanya. Nih, beliau masih hidup. Beliau itu ya orang tajir kalau bahasa saya. Dia punya yayasan yang bantu-bantuin segala macam. Udah deh, boleh deh. Saya kesana aja. Saya, Dina, sama anak saya. Rumahnya di daerah Buah Batu. Saya lupa jalan apa ya. Di Aquarius itu deh. Ngobrol saya baru kenal Kang. Ngobrol, saya coba ngajuin beasiswa gini-gini. Nah, lagi nggak bisaan katanya. Karena kebetulan saat ini keluarga besar kita lagi diaudit sama pajak. Ya karena kan ya biasa lah Kang. Jadi ngasih yang gitu kan harus sesuai ya. Oh gitu Om. Ya udah nggak apa-apa Om. Udah aja saya datang kalau nggak salah jam 8 jam 9. Ngobrol kita. Sampai jam 11 udah Om pamit Om. Tapi begitu mau pamit Kang, udah gua kasih duit deh. Lu pakai aja duit gua. 65 juta. Terserah pokoknya kapan lu mampu lu balikin. Kalau lu sukses, kalau lu sukses, pesan gue cuma satu, lu jangan lupa zakat mal tiap tahun dan kalau bisa sebagian ke yayasan gue. Alhamdulillah. Itu mah langsung infak aja gitu, Om Heri. Dipinjemin. Pokoknya kapan lu kan nanti pokoknya kalau lu sukses, lu balikin. Soft loan lah gitu. Itu mah bukan loan. Bukan loan juga. Wah masya Allah. Nah udah itu kan udah, alhamdulillah kan. Nah. Waktu saya mau pergi mikir saya sama Dina, wah kalau umur kan nggak tahu ya. Jadi saat itu akhirnya sertifikat yang baru lunas tadi, sertifikat si 21 juta itu, saya taruh Om kalau saya meninggal. Jadi kan saya nggak punya hutang keluarga saya. Oh tapi simpan kan aja 21 juta, tapi harga rumah kan lumayan. Oh harga rumah itu udah kan lumayan. Dia 27 lah ternyata. Mungkin berapa ya saat itu lebih dari 65 harusnya. Lebih dari 65 lah ya. Dan sekarang rumah di sana mungkin 700-an lah. Nggak gede-gede amat. Dia juga nggak mau, tapi nggak apa-apa lah. Udah Om, ini niat baik saya. Udah, saya berangkat ke sana sendiri saya. Dulu. Oh, si kecil itu semua keluarga kan kebayang. Jadi saya di sana super ngirit aja. Karena saya tahu nih orang udah boga duit di negara orang. Jadi dulu saya kerjain. Ada yang install komputer. Tapi dengan jaminan yang udah si profesor itu udah enggak kan itu udah beda. Jadi beda gini, lagi. Kan kalau jaminan tuh ke kedutaan. Kalau saya kan diterima di TU Desainnya nggak ada. Itu hal yang independen kan. Oh independen. Tapi cara saya untuk masuk ke Jerman kan saya harus pakai self support finansial kan. Nah, itu saya harus naruh uang kan. Itu dapat dari Om Heri. Jadi kalau bos saya mah udah oke, cuman dia nggak mau ngasih beasiswa. Ya karena dia juga nggak lihat saya meureun. Ya budak. Sok jago kieu arek S3 urang can nyaho. Kita ini teh heula, kita datang. Jadi saya berangkat setahun. Masya Allah Kang, setahun itu saya benar ngirit. Ya dulu saya bukan mau mendramatisir ya. Sampai teh susu juga saya hitung Kang, karena saya tahu duit saya pas-pisan. Masak saya dari nggak pernah masak. Erek ngeunah teu ngeunah pokoknya teu pae. Tapi ya kan, harus sendiri. Motong ayam saya pernah cerita. Ayam itu kan harusnya dipotong disendi. Saya karena orang sipil, pokoknya dibagi opat teh. Jadi hancur-hancur tulang. Pokoknya harus simetris. Bisa untuk 4 hari. Tapi begitu jadi kan bubuknya ayam. Ya gitu Kang. Jadi saya di sana, ya alhamdulillah saya datang Oktober, dapat beasiswa. Langsung jadi di Dresden itu udah aja yang kontrak 4 tahun itu kan? Langsung. Jadi saya datang Oktober, saya dapat kan untuk 4 tahun. Maret atau Februari tahun depannya. Jadi saya pergi itu 2003, 2004 saya punya kontrak. Nah dari situ saya mulai mikir untuk ngedatengin keluarga. Nah itu jadi saya nabung dengan segala macem. Akhirnya datang mereka bertiga, bisa saya datangkan. Bisa didatangkan. Jadi ikut ke sana, Masya Allah. Lalu istri saya juga S3. Setelah tahun kedua istri saya dapat beasiswa. Nah dari situ sih udah kayak cerita di novel Kang. Udah kayak. Jadi udah senang. Masya Allah. Gitu. Lihat Akang Teteh ya kalau menyimak pembicaraan Kang Aan, cerita Kang Aan, satu yang teringat sama saya apa coba? Akang Teteh pasti sudah hafal ayatnya ini. Fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron. Di balik ke segala kesulitan itu ada kemudahan. Di balik diulang 2 kali dan itu mah memang nyata buktinya kan. Sulitnya luar biasa. Saya bisa kebayang lah seperti apalah ya keluarga baru gitu. Sekolah juga masih ya istilahnya masih jelas ya nggak tapi terus
Romantika barusan yang terlintas di benak saya hanya ayat itu aja, luar biasa. Dan pasti di balik itu kan ada pendukung lain Pasti yang yang luar biasa. Nah, itu teh ayat itu teh menjadi nyata. Siapa pendukung Kang di balik itu teh? Ibu saya Kang yang pasti. Jadi dulu ya waktu saya mau ke Jerman, bapak saya bilang, "Lu ngapain sih ke Jerman?" Intinya gitu. Sekolah di sini aja lah. Usaha ya, mau berangkat. Ibu saya ridho Kang. Saya cuma minta doa. Baru setelah itu saya berani berangkat. Dan ini doa istri saya, anak saya. Niat saya juga dulu, udahlah saya cuma sekolah ya. Saya pikir merubah hidup kan boleh ya. Saya pikir kalau saya S3 ya harusnya banyak yang bisa berubah. Ya, jadi di tahun ketiga S3 itu semua nih Serimbit. Tahun kedua. Tahun kedua Serimbit datang. Dan si bungsu udah lahir. Enggak, semua udah lahir di sini Kang. Oh, udah lahir di sini. Anak saya itu yang waktu ke Jerman yang anak nomor 1 SD, anak yang kedua kelas 4 tahun. 4 tahun. Iya, diajak ke sana bertiga. Tuh Dina langsung masuk. Dia tuh datang Oktober, langsung masuk enroll S3. Kita sama seruangan, seprofesor. Udah itu pas dia lihat Dina bagus barangkali profesor saya diurusin besoknya dapet Kang. Dari situ sih udah alhamdulillah. Iya. Nah, boleh diterusin? Boleh terusin beres Kang. Tahap itu beres kan? Iya. Kita bisa nggak pulang Kang? Saya ditawarin ada job lah di TU Dresden. The next Habibie aja? Enggak sih. Enggak, saya nggak ada apa-apanya. Maksud saya sengaja the next yang perlu hidup lah gitu ya. Iya. Istri saya juga ditawarin di kalau kita tuh KAI, kereta api. Karena disertasi istri saya tuh tentang kereta api cepat. Tentang persamaan dinamiknya. Di sana tuh TGF apa kan? Bukan, DB, Deutsche Bahn. Oh, Deutsche Bahn. TGF tuh punyanya Prancis kan. Prancis ya. Iya. Kalau di sini KRL. Iya, KRL itu. Oh gitu di PT KAI sana. Ya, Dina tuh ditawarin. Tapi kita mikir. Nah, di situ Kang yang saya galau. Jadi umur kita kan udah mau 40 waktu itu. Iya. Saya mikir nih dan saya khawatir juga. Anak saya yang pertama perempuan kan. Iya. Saya mikir, saya ini bukan lebay ya. Maksudnya gini. Kalau saya mikir saya bukan orang yang soleh ya. Artinya kalau saya bertahan di sana untuk menjalankan stage lah agama yang standar aja berat buat. Mulai dari pakaian, mindset kan ya. Jadi saya pikir udahlah kita memutuskan pulang Kang. Padahal salah satu alasannya adalah karena secara syar'i dalam beribadah orang sana toleran luar biasa kan. Kita nggak dilarang nggak apa-apa. Nah tapi kan gini Kang, lingkungan itu kan pengaruhnya nggak kerasa ya, laten gitu. Artinya kalau saya di sana, ini saya cuma pikiran saya, saya nggak merasa bahwa saya bakal bisa mengatur dengan. Jadi saya pikir ngeri juga belum. Ya saya nggak tahu jodoh Allah yang ngatur ya. Jodoh anak saya, ngeri lah saya gitu. Karena saya udah sering lihat juga bahwa banyak yang berhasil kan perkawinan antar negara. Cuman lebih banyak juga yang gagal. Kan kalau hidup tuh kan kultur ya. Kan kita waktu kecil diajarin sama orang tua kita. Makanya ada culture shock. Itu. Saya pikir-pikir kalau saya di sini ya saya nyari apa sebenarnya? Memang enak ya. Semua asuransi duit juga buat ukuran saya mah lebih dari cukup lah. Terus gaya kan. Di mana-mana di Jerman. Tak ada teman saya yang nggak Agus Haryadi. Saya kan telepon. Ngobrol-ngobrol di mana manian? Orang di Jerman. Orangnya di Spanyol. Terpercaya saya kajar. Oh nggak percaya? Iya, betul percaya. Akhirnya sekolah banyak yang nggak percaya. Iya. Akhirnya di Spanyol Mas. Iya. Itu tuh di tahun ketiga kan mulai memutuskan untuk pulang. Setelah saya beres. Jadi kita udah beres 4 tahun. Enggak, itu kan kita bisa diperpanjang kan. Saya punya kerjaan di situ. Jadi udah beres kita sekolah udah semua. Beres. Udah kontrak itu juga udah beres. Udah beres, diperpanjang kan terus. Udah itu kita setup kan ada satu titik kita mau ngapain nih. Nah, saya pikir bolak-balik. Jadi saya pulang 2009, umur saya 39 waktu itu. Pulang lah nak. Nah, ini cerita yang lain lagi Kang. Akhirnya udah pulang kan kita. Memutuskan pulang. Saya nelfon ke Unpar. Ini saya nggak mau menjelekkan institusi ya. Pokoknya saya nelfon. Ini saya cerita plain. Dan ini apa adanya. Nggak ditambah-tambah. Jadi saya bilang, saya mau jadi dosen kita berdua. Boleh? Pokoknya Anda berdua pulang jadi dosen tetap di Sipil Unpar. Oke. Sip, tenang kan kita? Kita urus lah segala macam. Nah, kebetulan di tahun yang sama ada ini dekan Elektro ITB, almarhum Profesor Adang Suwandi. Hatur nuhun Pak Adang waktu itu. Dia datang ke kota saya karena anaknya
sekolah di sana. Ngobrol-ngobrol, kan orang Sunda dia. Ya. Antar bapak lah ke Berlin. Oh. Dia mau ke kedutaan. Ya. Diantar aja sama naik kereta kan. Ya. Di jalan tuh ngobrol kemana-mana. Lu S3-nya apa sih? Gini Pak, saya ngoding bla 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 bla. Ngobrol-ngobrol. Mana yang ngelamar lah ke ITB. Oh jadi akhirnya si coding itu Kang di Iya. S3 kan sama Kang Aan? Bukan, iya kan saya S3 saya udah bilang. Saya produknya kan ada software sama ada disertasi saya. Nah jadi udah beres kan. Nah pas Pak Adang itu itu dekan skill itu. Nanya, lu S3-nya ngebahas apa? Saya ceritain. Saya tuh gini. Oh gitu. Masuklah jadi dosen IF ITB yang saya mau dulu, Kang. Enggak lah, Pak. Kenapa? Ya enggak mungkin lah, Pak. Hanya juga orang ngelamar diterima. Mau ngerahkeun. Dah aja. Saya enggak, Kang. Enggak saya gubris. Dah aja. Pulang kita ke Berlin, pulang. Iya. Jadi mungkin ngobrol sama istri saya. Dina aja nulis lamaran. Saya ngelamar ke ITB apa? Informatika itu. Oh, informatika. Pokoknya ngelamar jadi dosen di ITB. Saya tanda tangan juga nggak tahu. Kirim aja. Di Jerman saya juga. Iya. Kirim. Oh, masih di Jerman. Masih. Saya juga nggak tahu. Iya. Dah kan pulang ke Indonesia. Nguruslah di Unpar. Saya nggak diterima. Iya. Itu saya sampai heran. Padahal yang sebelumnya udah deal. Saya akhirnya pas pulang Dina, istri saya dosen tetap. Saya nggak. Aduh, saya sampai mikir. Ya, punten ya, aing juro amat saya bilang. Udah aja kan. Ya sudahlah, saya jalanin aja di saya. Dina dosen saya enggak. Iya. Pas lagi galau gitu, anak Pak Adang tadi nelfon dari Jerman. Abdul namanya. Pak, itu lamaran Bapak diterima di ITB. Lamaran mana? Saya bilang, itu yang gini-gini. Masya Allah. Ya udah. Jadi saya karena nggak tahu ngelamar, udah saya datang aja ke sana ke informatika. Ketemu Pak Adang, udah ngobrol panjang lebar. Nah tapi saat itu Pak Adang bilang gini, kalau kamu masuk IF, susah jadi profesor karena kan bidangnya nggak sesuai kan. Saya kan sekolah sipil, masuk IF, elektro, kan nggak mungkin. Saat itu kebetulan di sipil ada yang pensiun. Dan itu soal lamaran itu sampai keterimanya pun si Teteh nggak bilang kalau. Jadi tahu-tahu ada lamaran. Kan kumaha coba. Iya. Saya jadi rewasa. Oh iya. Ya, tapi enggak enak. Pak Adang saya. Nah, gitu. Iya. Jadi diterima aja udah. Enggak, jadi kita nego, bukan ngobrol kita diskusi. Iya. Belum ada keputusan apa-apa, cuma seenggaknya dia kan udah mengconsider lamaran saya. Iya. Tapi saat itu kebetulan juga Pak Adang bilang gini, kemarin saya ngobrol sama dekan sipil. Ada yang pas baru pensiun tahun ini. Tempatnya kan kosong. Udah masuk sipil aja. Udah. Saya diantar sama Pak Adang almarhum tuh ke Fakultas Teknik Sipil. Ini mau ngelamar ke sipil. Kalau nggak diterima, ya nanti coba ke elektro. Wah, gaya cuma. Kayak artis. Padahal itu teh udah di tangan IF itu. Bukan. Ya intinya bakal bisa diurusin insya Allah sama Pak Adang. Jadi kan dia kan udah mengconsider di saat itu ada yang kosong di teknik sipil. Saya dari situlah mulainya kan. Saya jadi dosen di teknik sipil ITB dan saya lewat segala macam tes. Dan itu buat saya juga di awal berat ya, karena kan seorang luar ya di sini. Jadi keseharian Kang Aan sekarang dosen di teknik sipil ITB. Masya Allah luar biasa ya. Saya sih nggak nyangka Akang Teteh ceritanya begitu begitu absurd lah ya. Maksudnya tuh kalau di di lautan itu ya, waduh itu ombaknya luar biasa. Tetapi akhirnya pas sampai ke pantai gitu, wah masya Allah di sana pasirnya putih, ya ada pohon kelapa yang indah. Mudah-mudahan saya juga ini kan bisa juga cobaan betul Kang. Setuju. Jadi kita memang akan dicobakan oleh keburukan. Tetapi kalau dari cerita Kang Aan tadi mah, saya tidak melihat keburukannya ya. Cuman ujiannya memang berat. Tetapi ujian itu kan ditimpakan sama kita bukan untuk menyulitkan kita, tetapi untuk menaikkan derajat kita ya ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Dan Kang Aan alhamdulillah bisa melampaui itu semua sampai sekarang. Kalau sekarang mah udah duduk manis di kursi pantai gitu ya Kang, memperhatikan ombak dan sunset gitu ya. Kan itu kan satu persepsi lainnya juga banyak. Ya. Kan orang dengan kesenangan juga. Betul. Nah, Kang, maksud saya gini, Kang. Setelah duduk ya di kursi pantai itu gitu ya, ombak segala macam udah selesai, tinggal nunggu sunset gitu ya. Nah, apa dari semua itu apakah Kang Aan merasa bahwa
ini teh hasil jerih payah gua yang gua harus nikmatin sekarang. Dan cara menikmatinya seperti apa gitu kan? Kalau saya sih Kang mungkin klise ya, tapi ini yang saya lakukan bahkan ya, alhamdulillah. Jadi kalau menurut saya sih sekarang seenggaknya kalau saya nih ada yang mau sekolah, saya pasti bantu Kang. Kalau saya itu buat saya bersyukur saya begitu. Karena saya tahu dulu saya mau jujur Kang, jadi gini mah doa ibu saya lah sama keluarga. Yang lain mah sih Kang, sok aja. Orang ada yang belajar kan, yang jago vokal kan lebih banyak dari Kang Dani. Tapi kenapa Kang Dani yang jadi terkenal? Kan kayak gitu Kang. Saya cuma lihat nggak random ya, Allah tuh nggak pernah random kan? Betul. Cuman yang saya dulu ya, saya tuh alhamdulillah di antara semua anak orang tua saya paling dekat sama ibu saya. Wah, saya kalau ngomong ibu saya keras kan. Bungsu bukan kan? Enggak, nomor 2. Oh, nomor ibu 2. saya kalau ngomong asal kan. Kalau baru lihat mah rewas ya. Tapi saya paling dekat kan. Jadi kalau dulu ke undangan itu bahkan nama saya. Saya dulu suka kalau dia nggak bisa arisan, saya datang tuh ke arisan ibu-ibu nongkrong. Jadi saya tahu teman-temannya sama ibu. Saya kenal sama teman-teman ibu saya gitu. Sampai sekarang. Jadi buat saya kalau ibu saya ridho, saya sih tenang kamu ngapain. Masih hidup ibu, alhamdulillah. Ayah juga masih ya. Ayah saya 89 sekarang. Ibu saya 8. Masya Allah. Nah, itu satu lagi ayat yang dibuktikan oleh Allah bahwa bersyukurlah kepada kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Dan Kang Aan luar biasa beruntung sekali masih ada kedua orang tuanya, dan beliau benar-benar mensyukuri nikmat mempunyai kedua orang tua gitu. Beliau mertua saya juga masih ada. Gitu baik banget. Mertua juga ya. Luar biasa, dan itu memang bersyukurlah kepada orang tua, perintahnya seperti itu gitu. Dan lihatlah maksudnya tuh Kang dosennya biasa aja, tetapi ya maksudnya masih bersahaja gitu ya, masih ini inspirasi seperti ini Kang yang ingin disampaikan gitu ya sama Kang Teteh semua, bahwa jangan takut hidup itu akan sulit gitu ya, karena ya di balik kesulitan itu ada kemudahan. Terus yang paling utama lagi bersyukur kepada orang tua, karena setelah bersyukur kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan untuk bersyukur kepada orang tua kita, dan itu yang dia lakukan. Dan Masya Allah luar biasa, derajat tinggi itu ya Kang diraih dengan ya seolah-olah mudah lah melihatnya gitu dah. Ya kalau sekarang kan pas ngejalannya mah jangar. Yuk kumaha. Iya. Oh, jadi Kang sebagai wujud syukurnya juga Kang itu ada dibagi lagi ya, seperti tadi ucapan Om Heri itu, kalau misalnya dan saya sekarang ya kalau terus kalau aja saya ada rezeki, dan menurut saya secara informal itu ya Kang. Kalau ini juga mungkin saya nggak tahu bagus diceritain atau enggak, nanti kan saya lewat editing ya. Artinya gini, banyak keponakan saya juga. Kalau saya mikir gini, berarti memang rezeki mereka dititipin ke saya gitu. Ya kan? Jadi wah, banyak Kang keponakan saya. Kadang kalau awal semester sok jangan orang. Anjir ya kios. Tapi enggak apa-apa Kang. Masya Allah. Saya dulu punya teman Kang. Almarhum. Anak Cikaso. Oke aja habis. Udah meninggal. Insya Allah sholat. Kalau Akang temannya Peter yang gitu-gitu. Itu Kang ya, kalau dia nggak punya uang, yang dia lakukan apa? Uang dia kasihin ke ibunya semua. Mak, dah aja. Dia mah nunggu didoain, menang proyek kali ya. Itu mah percaya nggak percaya? Teman saya almarhum. Jadi ibu mah udah kata orang teh jimat hidup teh, bener kan? Betul. Bener kan katanya kalau ibu sakit, mungkin ibunya maafin ya. Tapi yang punya ibunya katanya belum tahu. Ibu saya udah almarhum Kang, Masya Allah. Dan Akang Teteh semua mendengar cerita Kang seperti barusan sih, saya merasa jauh sekali dari ideal ya bakti saya kepada ibu. Ya Allah, Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kedua orang tua saya. Kakak, saya memanggil ayah saya kakak, dan mama, semoga Allah menempatkan mereka di surga, karena saya yakin betul bahwa anak-anak yang soleh lah yang akan membantu mereka di
yaumil kubur gitu ya, di alam kuburnya juga di alam barzahnya gitu. Doa-doa anak-anak yang soleh, semoga Allah ridho atas ikhtiar saya untuk lebih berusaha untuk menjadi orang soleh gitu ya, dan bisa mendoakan kedua orang tua saya. Masya Allah Kang Aan, aku jadi sedikit emosional ini mah karena mendengar cerita apalagi soal orang tua ya. Buat saya saat ini orang tua nggak apa-apa kan, orang tua dan anak itu mah saya suka nggak para ruku lah, suka emosional. Dan itu jadi Kang Aan wujud syukurnya itu alhamdulillah. Semoga Kang Aan juga ada lagi Kang Aan kira-kira apa inspirasi yang bisa disampaikan gitu, atau motivational quotes lah gitu ya. Kalau nggak ada sih Kang, sebetulnya kan gini, menurut saya siapapun bisa jadi apapun yang dia mau, asal mungkin yang penting niatnya baik. Dapatnya juga baik. Jadi kalau kita niat baik, jalannya buruk juga kita nggak tahu. Ya kan udah yang sederhana aja deh. Mungkin kalau nyari penghasilan kan harus halal. Betul. Kan kita mungkin nggak tahu, cuman nanti mungkin anak kita. Saya masih orang, alhamdulillah. Nah berkaitan dengan itu Kang Aan selain dosen, Kang Aan juga punya perusahaan kan? Ya punya konsultan kecil-kecil. Ya. Jadi dan juga, itu saya mah dengar dari teman-teman juga Kang Aan mah terlalu lempeng cenah. Enggak sih Kang. Yang dimaksud dengan lempengnya teh apa? Ya lempeng yang saya bisa kerjakan saya kerjakan. Tapi ya kan nggak usah diceritakan lah, kan soal itu mah udah pada tahu. Tapi yang saya berusaha gini aja. Kalau yang jadi bagian saya aja deh, yang saya minta. Yang menurut saya sesuai sama keringat saya. Udah. Dan itu bisa aja Kang. Maksudnya tuh kan pilihan sebuah sih, sistem kronis ya. Intinya pilihan aja. Pilihan. Oke. Gimana gitu. Jadi kalau kita di sistem yang buruk, kalau kita yakin sama diri kita diam kan di sistem yang buruk nggak apa-apa. Tapi kalau saya mending nggak diem di sistem. Makanya saya bersyukur luar biasa jadi dosen. Kan jauh dari mana-mana ya. Kalau lingkungan cukup baik. Terus juga kan mindset teman-teman. Nggak kan beda kalau kita diem di lingkungan yang nggak tahu apa. Yang mungkin pikirannya duit aja. Ke bawah dah. Ngomong-ngomong kenaikan dosen itu ada 300% dari semenjak yang 300.000 itu kalau kan? dari nominal mah jauh Kang. Jauh ya. Kan inflasi. Inflasi. Gaji dosen di ITB berapa sih kok? Nggak usah diceritain. Jauh aja inflasi. Nggak usah diceritain. Saya tuh udah coba nyanyi siang malam. Itu menang duit. Tembus. Akan kalau lihat 1000guru.net kita kan buat website. Saya tulis Kang cita-cita saya. Jadi pemain band saya tulis. Tapi itu bisa. 1000.net itu apa itu Kang? Jadi itu ini kita dulu sebelum ada zaman kuliah online, kita udah bagi ilmu waktu di Jerman. Saya buat kuliah online dikirim. Dikirim ke? Di website ditaruh. Ditaruh di nanti website. kalau ada SMA SMK di pedalaman, kita telekonferensi dari Jerman. Aku udah ada dari Jepang. Jurnal aja enggak, gitu. Kita ada sering ngajar live. Sering juga. Atau kita kirim kuliah kita yang direkam atau apa. Ditaruh dulu, sebelum ada kuliah online lagi. Sebelum ada ruang guru gitu. Kalau sekarang udah com. Kemarin domainnya mati jadi diganti com. Nah itu Kang, coba organisasi filantropis Kang Aan apa aja lagi gitu. Filantropis ya. Selain filantropis mah ringan kan ya. Itu mah bu. Yang tadi itu Kang ya maksudnya secara informal ya ke teman, ke saudara, ke anak-anak siapapun gitu ya. Kalau saya 1000guru.com itu gitu. Terus apalagi Kang yang kalau yang formal sih enggak ada belum ada ya. Enggak ingat saya sekarang. Kadang sih juga suka kaget. Ternyata saya teh di mana? Itu BSL. BSL Bara itu 15 itu kan kelas saya buat yayasan. Dan alhamdulillah contohnya kita bisa menamatkan anak teman saya sekelas, kuliahnya kita biayain semua kan. Lalu kita pernah, ini bukan, ini cuma cerita aja. Artinya kita berapa kali bertahun-tahun ngasih 8-10 orang per tahun kan, anak SMA 5. Kita masang wifi. Dari teman-teman jadi atau pekerja yang ini. Jadi kalau yang punya kerjaan, udah deh, kita butuh misalnya ada waktu itu kita properti ya, developer, kita butuh capital berapa, kita kumpulin, dapat untung, kita nggak ngambil untung.
Oh, dikasih aja. Jadi Nah, di luar overhead semua. ya, jadi maksud saya mau apply nih. Jadi yayasan, jadi Suara Hati mau bikin yayasan Suara Hati. Nah, ini kan nanti sebagai salah satu Kameramen aja. donatur sama pendirinya lah sekalian. Saya mah nanti. Enggak, kalau saya ini kan gini. Nah, Lebih suka yang cenderung nggak tampil kemana. ya, Yang penting ya. mah kita kumpulin teman kita betul. Ya yang niatnya bukan, maksudnya kalau niat mungkin terlalu ideal. Yang santai aja lah, lempeng gitu. Ya, betul. Dan itu kan potensinya luar biasa kan. Ya. Saya nggak pernah nyangka juga bahwa wah dalam satu kali proyek dapatnya gede juga. Ya. Kumpulin. Nah, cuman memang Kang, pengalaman saya usaha nih. Orang itu keluar tanduknya kalau udah maju. Ya. Jadi kalau lagi ngerintis mah saroleh. Ya. Tawadu. Tawadu. Tapi geus untung. Ya, langsung buntutan, tandukan gitu ya. Saya tahu mah tahu jauh. Masya Allah. Saya udah sering kan. Standar itu. Justru kan kelihatan di sana nanti. Ya. Nah, itu ya bisa juga ya itu sudah stereotip kesuksesan yang terjadi di lingkungan kita ya. Makanya kenapa ini ada obat hati Kang, jadi ya dari Tombo Hati itu poin yang ketiga itu bergaullah dengan orang-orang soleh katanya. Nah, jadi insya Allah gitu ya, kalau kita bergaul sama orang-orang soleh, kita bisa saling ngingetin intinya sebetulnya ya. Kalau kita mau ke kiri gitu ya diingetin gitu ya. Ke kiri boleh langsung kalau ada tandanya, tetapi kalau ikuti lampu merah katanya ke kiri juga berhenti gitu. Jadi ya dengan saling mengingatkan dalam kebaikan itu, Akang Teteh, mudah-mudahan kita juga di sini koridornya dalam rangka saling mengingatkan. Betul. Alhamdulillah Kang, hatur nuhun pisan. Saya mah luar biasa ininya. Saya luar biasa Kang. Kesempatannya gitu ya. Dan Akang Teteh, mudah-mudahan perbincangan saya dengan Kang Aan, Kang Ediansyah ini seorang dosen di Teknik Sipil ITB, juga seorang ya aktivis sosial lah bisa dikatakan seperti itu ya. Mudah-mudahan Kang Aan istiqomah selalu dan saya juga sebagai temannya terlimpahi barokahnya gitu. Amin. Ya. Wasilahnya dari pergaulan kita gitu dalam kebaikan tentu saja. Mudah-mudahan Akang Teteh bisa mengambil inspirasi dan hikmah dari perbincangan ini. Ambil yang baiknya, yang jeleknya, yang buruknya tinggalkan. Gitu ya Akang Teteh, jangan kemana-mana. Sebentar lagi saya kembali lagi di Suara Hati Dani Jaif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akang Teteh yang baik, saya Dani Jaif yang sudah dikenal selama 30 tahun lebih sebagai penyanyi di Java Jive Band. Nah, selama itu saya mendapatkan kemudahan dan dilimpahkan keberhasilan sama Allah, tetapi ada satu suara yang saya kesampingkan, yang saya abaikan. Itulah suara hati. Nah, hubungannya dengan suara hati, saya menjalankan sebuah kanal berbagi inspirasi dan pengalaman hidup dari Dani Jive di YouTube. Jadi saya mohon untuk Akang Teteh semua untuk like, subscribe, dan share sebanyak mungkin tayangan ini. Semoga dengan bantuan Akang Teteh semua, sama-sama kita membangun kebaikan dan menyebarkan kebaikan, dan kita mendapat pahalanya dari Allah berupa hasanah kebaikan dalam kehidupan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Akang Teteh masih di Suara Hati. Ya, tentu saja. Terima kasih. Tadi sudah disimak, Akang Teteh menyimak pembicaraan saya dengan Kang Ediansyah, Kang Aan, sahabat saya. Tentang kesehariannya seperti apa gitu ya. Mudah-mudahan itu membawa inspirasi kebaikan untuk Akang Teteh semua. Untuk melakukan kebaikan, Akang Teteh bisa di mana saja. Apapun profesi kita, insya Allah sepanjang kita menyematkan nama Allah, menyematkan asma Allah ke dalam segala perbuatan kita, insya Allah segala perbuatan baik kita akan bernilai ibadah. Nah, Akang Teteh, tingkatan manusia itu memang ada sesuai dengan amal dan ketakwaannya. Mudah-mudahan tayang ini membawa inspirasi kebaikan untuk Akang Teteh semua. Ambil yang baiknya, tinggalkan yang buruknya. Dan untuk itu Akang Teteh, saya ingin membacakan Quran surat yang berkenaan dengan hal tersebut.
Saya ingin membacakan Quran surat ke-6 Al-An'am ayat ke-132 sampai ke 135. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikullin darajatum mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah in yasha' yuzhibukum wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha'u kama ansha'akum min dzurriyyati qaumin akharin. Innama tu'aduna la'at wa ma antum bimu'jizin. Qul ya qaumi malu ala makanatikum inni amil fasawfa ta'lamuna man takunu lahu akibatud dar innahu la yuflihu zalimun. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Akang Teteh, demikian pertemuan kita di Suara Hati dan Jive. Episode spesial menampilkan sahabat saya Kang Edian Syah yang kegiatan sehari-hari sekarang berprofesi sebagai dosen dan juga masih banyak kegiatan sosial lainnya. Jadi itulah bentuk syukur Kang Aan mengembalikan semua kesuksesan itu di jalan Allah. Beliau berprofesi sebagai seorang orang sipil gitu ya, tetapi beliau juga selalu berada, insya Allah selalu berada di jalan Allah. Dengan kekuatan doa dari ibunda, alhamdulillah Kang Aan bisa melalui fase-fase kehidupannya dengan mulus dan luar biasa mencapai kesuksesannya sampai hari ini. Insya Allah beliau istiqomah dan insya Allah kita semua juga istiqomah, selalu istiqomah dalam kebaikan. Akang Teteh jangan lupa untuk subscribe, like, dan share tayangan ini bila dirasa bermanfaat. Jangan lupa juga untuk komen supaya kita bisa berkomunikasi lebih jauh. Jadi ambil yang baiknya saja, tinggalkan yang buruknya. Insya Allah itu semua menjadi tarbiyah dari Allah untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Akang Teteh jangan lupa apa? Ya, cahaya itu ada di dalam hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.